Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat YouTube pada sugeng yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih dapat jumpa kembali di channel kita, channel kesayangan ini, dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin. Sholawat serta salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menunjukkan kepada kita yaitu dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, serta tak lupa yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube pada sugeng yang dirahmati Allah, harapan dan doa kami semoga sahabat YouTube pada sugeng semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube pada sugeng yang dirahmati Allah, 13 keutamaan sholat tahajud bagi para wanita. Sholat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan oleh setiap umat Islam. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari. Tata caranya pun sama seperti sholat sunnah pada umumnya, tetapi dikerjakan setelah kita tidur. Sholat tahajud dianggap sebagai ibadah sholat sunnah yang paling istimewa, sebab disebutkan dalam Al-Quran dapat membuat pengamalnya diangkat ke tempat yang terpuji di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda bahwa terdapat banyak keutamaan sholat tahajud mempunyai keutamaan khusus bagi wanita? Berikut adalah keutamaan sholat tahajud bagi para wanita. Yang pertama, termasuk orang yang berakal. Allah berfirman, apakah kamu, hai orang musyrik, yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang yang tidak mengetahui dengan orang yang mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Yang kedua, dikabulkannya doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, dan siapa yang meminta ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni. Demikianlah
keadaannya sehingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pada malam hari ada dua waktu, tidaklah seorang muslim memohon kepada Allah kebaikan dari urusan dunia dan akhirat bertepatan dengan saat tersebut, melainkan dia memberikan permohonan dan hal tersebut pada setiap malam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang berikutnya, keutamaan yang ketiga terlihat lebih menawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang banyak menunaikan sholat malam, maka wajahnya akan terlihat tampan dan cantik di siang harinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keutamaan yang berikutnya yang keempat, dijamin masuk surga. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salam, beri makanlah, sambung tali kasih, salat malamlah saat orang pada terlelap, maka masuklah surga dengan selamat. Hadis riwayat Al-Hakim, Ibnu Majah, At-Tirmidzi. Keutamaan selanjutnya yang kelima, mendapat sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendatangi tempat tidurnya dengan niat yang akan bangun untuk melaksanakan sholat di tengah malam, kemudian ia tertidur hingga pagi hari, niscaya dicatat baginya niatnya dan tidurnya sebagai sedekah dari Rabb-Nya. Hadis riwayat Nasai, Ibnu Majah. Keutamaan berikutnya yang keenam, mendapatkan kemuliaan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang paling mulia dari umatku ialah mereka para pembawa Al-Quran dan orang-orang yang senantiasa sholat di malam hari. Keutamaan berikutnya yang ketujuh, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan merahmati seorang suami yang bangun di malam hari, kemudian ia sholat dan membangunkan istrinya. Dan jika istrinya enggan melaksanakan sholat, lalu ia percikan ke wajahnya, dan Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang istri yang bangun di malam hari, kemudian ia sholat dan membangunkan suaminya. Dan jika suaminya enggan melakukan sholat, ia percikan air ke wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9, apakah kamu, hai orang musyrik, yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedangkan ia takut kepada azab akhirat dan mengharap rahmat Rabb-Nya. Quran surat Az-Zumar ayat 9. Yang berikutnya, yang kedelapan, dijauhkan dari gangguan syaitan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan mengikat ujung kepala atau tengkuk seseorang di antara kamu saat tidur dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatan itu, setan berkata, malam masih panjang atau masih lama, maka tidurlah. Jika seseorang di antara kamu itu bangun kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lepaslah 1 ikatan. Jika ia berwudu, maka lepaslah 1 ikatan lagi. Dan apabila dia sholat, maka lepaslah semua ikatan itu
sehingga ia memasuki pagi dengan kesegaran dan ketenangan jiwa. Keutamaan berikutnya yang kesembilan, mendapatkan ampunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dirikanlah qiyamul lail, karena itu merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian, dan merupakan bentuk taqarrub penghapus dosa dan penghalang dalam berbuat kekhilafan. Hadis At-Tirmidzi. Keutamaan berikutnya yang ke-10, mendapat tempat terpuji. Allah berfirman, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Keutamaan berikutnya yang ke-11, merupakan sholat sunnah paling utama. Nabi bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa bulan Muharram, dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Keutamaan berikutnya yaitu yang ke-12, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mencintai seorang hamba, maka dia memanggil malaikat Jibril dan berkata, wahai Jibril, aku mencintai orang ini, maka cintailah dia. Lalu Jibril mencintainya. Lalu Jibril mengumumkannya kepada seluruh penduduk langit dan berkata, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai orang ini, maka cintailah dia oleh kalian semua. Maka seluruh penduduk langit mencintainya. Kemudian orang itu pun dicintai oleh segenap makhluk Allah di muka bumi ini. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan yang berikutnya yaitu yang ke-13, memiliki wajah yang cantik dan bercahaya. Hasan Basri berkata, orang yang bertahajud memiliki muka yang bagus karena mereka menyendiri bersama Tuhannya pada malam hari. Kemudian Ar-Rahman memberikan kepada mereka sebagian dari cahayanya. Al-Maqrizi Mukhtasar Qiyamul Lail. Itulah keutamaan salat tahajud bagi para wanita. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat YouTube Pakde Sugeng yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat serta menambah wawasan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhai serta mengampuni dosa kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.